Bagaimana memberi pengertian pada pasangan yang bersikap keras pada anak-anak? Karena biasa memukul, maka saya kategorikan keras. Saya sudah mengikuti beberapa kelas parenting dan disarankan untuk lemah lembut. Tapi suami mengatakan bahwa anak boleh sesekali dikerasin sebagai efek jera dan tanggung jawab atas perbuatannya. Jadi mungkin lebih kepada, ini juga tadi ada beberapa yang bertanya tentang perbedaan pandangan antara suami dengan istri ya Bu Aisyah, dalam pengasuhan gitu. Artinya bagaimana nih jika terjadi perbedaan pendapat, perbedaan bahasa kasih mungkin ya, mengatasinya seperti apa jika seperti ini? Nomor satu ya, kita harus memaklumi, bisa jadi si ayah ini punya inner child juga. Punya luka memori waktu kecil si ayah. Karena dia dibegitukan kan sama orang tuanya, ya. Dan tentu pola kekerasan itu kan memang pola zaman dulu, pola pasca kolonial. Nggak ada di prophetic parenting, nggak ada dalam Islam itu kekerasan. Kalaupun misalnya anak disuruh sholat, nanti 10 tahun disuruh misalnya dikatakanlah dipukul, itu bukan memukul yang kasar, itu betul-betul cuma disentuh begini. Nah, ayo sholat yuk. Gitu, atau kakinya, ayo sholat yuk. Itu begitu. Ya, karena banyak sekali ahli tafsir semuanya mengatakan bukan dipukul, jangan dirotan apa. Dia cuma ajak sholat gini, ayo sholat yuk. Dan coba deh ayahnya rubah dengan cara pendekatan bahasa kasih. Itu anak langsung deh. Nggak susah lagi. Karena tadi baru satu saya ceritakan tentang Ali Imran 159 saja, itu udah jelas-jelas ya. Maka karena rahmat Allah engkau bersikap lembut pada mereka. Jadi kalau ada orang tua sudah lembut, itu memang rahmat Allah turun. Yang belum lembut ya berarti rahmatnya belum turun. Ya, nah, karena mungkin si ayah juga punya inner child yang luka, maka kita sebagai ibu ya yang lebih duluan lah melakukan teknik-teknik parenting zaman sekarang. Kan lumayan. Kadang-kadang kan ibu-ibu kan gitu ya. Saya terus, bapaknya enggak. Itu siapa lagi kalau bukan ibu? Ya kan? Dari 2, 1 udah keras, 1 lembut, udah lumayan banget. Apalagi ibu. Sudah lumayan banget. Dan berharap mudah-mudahan ya ayahnya ya apa yang diajarin ayahnya oleh anak dibuat sebuah pelajaran untuk seorang anak menjadi tangguh. Suami saya juga keras, ya, keras. Tapi lama-kelamaan karena saya juga ya tidak apa istilahnya ya kan bapak-bapak itu tidak suka ditegur depan anak. Lama-lama sekarang sudah lembut kembali. Dulu juga keras, kasar juga. Kenapa? Karena wataknya dan dia masih punya pengalaman dulu atau inner child dulu bahwa saya dikerasin, makanya saya bisa jadi begini gitu. Ya. Nah itu kita maklumi dulu. Pakai lagi Ali Imran 159. Sekarang gantian istri minta rahmat Allah untuk lembut sama suami. Karena kalau kita keras dan kasar sama suami, nanti dia menjauh. Maka maafkan nih. Ya Allah saya maafkan suamiku ya Allah. Sebut nama suami. Saya gitu ya Allah saya maafkan suamiku Priyanto bin Sismadi ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Dia masih keras sama anak-anak. Misalnya gitu ya dulu ya, sebelum terjadi perubahan karena saya doain terus. Dengan cara begitu baru kita bisik-bisik, ya, baru kita kasih tahu. Tapi sekali lagi laki-laki nggak mau ditegur depan orang walaupun anak, harus cuman berdua saja. Itu pun negurnya nggak boleh kasar. Makin dia dikasarin, makin dia ya merasa bahwa ini udah benar saya. Oh jadi kasihan anak-anak nanti, ya. Dan kita ambil saja hikmahnya. Saya bilang sama anak-anak, insya Allah nak, kalau kamu sudah terbiasa keras sama ayahmu, satu ketika kamu di luar rumah, ketemu guru, ketemu dosen, ketemu bos yang keras, kamu udah biasa. Kamu tangguh. Wih, bener. Anak saya cerita tuh, untung ayah kita begini ya Bu, kenapa? Aku dapat dosen killer banget, tapi kita mah udah biasa. Ya. Jadi selantiasa saja kita ambil baiknya. Karena ya kita harus kasihan juga sama seorang suami yang memang sudah kita misalnya kasih tahu masih juga kasar ya, keras dan kasar. Kalau tegas lain ya. Ya, kalau tegas tidak pakai pukulan ya. Tegas tetap lembut ya bisa. Tapi kalau kasar ya kasar itu dan dia keras dan kasar itu lain itu. Itu hatinya keras dan kasar itu bahaya. Tapi kita juga pahami bahwa dia ada inner child-nya kasihannya. Udah, mau nggak mau istri lagi yang nanti akan mendoakan suaminya, mendampingi lagi suami.
Memang begitu seorang perempuan. Ya, makanya perempuan kenapa harus belajar terus. Ada di mana-mana taklim ikut, di mana-mana taklim ikut. Itu dalam rangka supaya kita juga ya tetap dengan tangguh dan teguh untuk senantiasa dampingi. Yang didampingi bukan hanya anak tapi suami. Nah, tapi cobalah menggunakan teknik bahasa kasih tadi. Please cobalah dulu. Ya, coba deh. Banyak sekali perubahan. Ya, coba. Dan ingat, memang sekali lagi bukan 24 jam baterai itu di-charge. Karena baterai itu di-charge 24 jam gembung, Bu. Sehari sekali saja. Atau ya 2 kali atau 3 kali gitu ya. Misalnya ada anak yang sehari dikasih 1 kali pujian masih juga suka mencela adiknya. Berarti masih kurang tuh. Dia kalau perlu dia sehari yang 3 kali. Pagi, siang, malam kita puji. Ya. Nah, seperti itu kira-kira, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Oke, ini dari Ibu Sylvia Sukmadewi, Tangerang. Ibu, bagaimana cara merubah sifat anak yang jika menginginkan sesuatu mesti harus saat itu juga? Dia selalu menangis dan saya biarkan sampai dia berhenti. Setelah berhenti baru saya nasihati. Bagaimana solusinya? Anaknya ini laki-laki umur 4 tahun. Tadi juga ada yang bertanya, Ibu, mengenai bagaimana menangani anak yang tantrum. Itu artinya bagaimana solusinya jika menemukan kondisi seperti ini. Terima kasih, silakan Ibu. 4 tahun. Yang ini 4 tahun, ya, betul. Ya, 4 tahun ini berarti ada baterai yang kosong nih. Kalau sampai dia ngotot minta sesuatu gitu ya, atau tantrum, dan tantrum pada saat usia ya di antara range 0 sampai 4 tahun tantrum, lihat dulu kenapa tantrumnya. Adakah dia berkebutuhan khusus ataukah dia anak normatif sebenarnya? Kalau Ananda special needs tantrum itu kan memang karena kondisi loncatan listrik di otaknya tidak serapi anak-anak normatif. Jadi buat anak special need tantrum itu memang seperti itu dia proses di dalam kepalanya, di otaknya ya. Tapi kalau anak normatif yang tantrum ya, dia tidak ada diagnosis misalnya autism atau ADHD dan sebagainya, dan kemudian dia tantrum, itu biasanya kalau teori pakai baterai kasihnya ada yang lowbat nih. Karena anak 0 sampai 4 tahun itu setiap harinya 55 baterai di charge. Nah, ya kan, 55 baterai di charge. Oke, jadi coba cek lagi. Nah, kalau dia sudah nangis seperti tadi ya, aku pokoknya mau, ya, aku pokoknya minta sekarang, nah gitu. Bunda pakai lagi 159 tadi Ali Imran dalam hati, astagfirullahaladzim. Ya, dalam hati, atau Bunda menyingkir sedikit untuk apa? Releasing. Astagfirullah ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah saya maafkan dia ya Allah, anakku fulan bin fulan ya Allah, mau sekarang minta ya Allah, ampuni dia ya Allah. Nah itu yang harus dilakukan, itulah dialog pada Allah. Nanti Allah turunkan bala bantuan lewat para malaikatnya untuk diamkan itu anak. Sampai Bunda ulang-ulang, sampai Bunda tenang. Barulah datang untuk musyawarah. Kenapa sih nak? Aku mau sekarang sayang. Ya. Nah, lihat lagi dulu nih, ya. Mulai kan sekarang kita baru belajar nih ya, baru belajar yang namanya bahasa kasih. Coba deteksi dulu nih anak-anak bahasa kasihnya ini. Ya, karena kita baliklah ya. Kalau kita charge baterai kasih anak-anak ini setiap hari, ya, dia nggak bakal sampai yang kayak gitu. Daripada nunggu tantrum baru kita atasi gitu. Percaya deh, insya Allah ya. Riset membuktikan, dan saya juga secara empirik ya melihat kalau kita memberikan ya baterainya betul-betul setiap hari dengan konstan, apalagi anak dari 0 sampai 4 tahun 55 baterai itu kasih ya. Kalau sudah 5 tahun ke atas pokoknya yang baterai pertamanya, kalau perlu baterai keduanya kita kasih juga gitu. Yang lainnya kan nanti sekali-sekali gitu ya. Itu nggak sampai tantrum tuh. Kalau dia normatif ya. Nggak sampai tantrum. Makanya sekarang coba ya. Jadi kalau misalnya ditanya, kalau nanti tantrum, nah berarti baterainya kosong. Mending sekarang, ya jangan tunggu tantrum. Isi aja baterainya dulu. Oke? Kalaupun sampai tantrum, pakai lagi Ali Imran 159. Itu terus sampai kapan? Sampai kapanpun, sampai anak besar. Suatu ketika nanti, ya, Bunda misalnya, anaknya tiba-tiba ketahuan rokok. Bunda bingung kan? Pakai lagi Ali Imran 159. Astagfirullahaladzim ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah, aku mau bicara sama anakku ya Allah. Kenapa kita ingat? Karena Allah bilang kalau kau keras dan kasar dia tambah menjauh darimu. Itu ada ayat itu kan, nyambung tuh ayat.
Langsung lagi bilang, ya Allah saya maafkan anakku ya Allah, fulan bin fulan dia merokok ya Allah, ampuni dia ya Allah, ampuni. Ya Allah, saya ulang-ulang saya maafkan anakku ya Allah, ampuni dia. Saya maafkan anakku ya Allah, ampuni dia. Baru ajak musyawarah. Baru ketuk kamarnya tuh anak. Ini anak remaja misalnya kan. Nah, ibu mau bicara. Itu anak, belum lagi ibunya mau bicara, dia langsung minta maaf. Maaf ya Bu, aku ngerokok. Kenapa? Karena duluan Allah sudah kirim malaikat, kirim bala bantuan untuk kasih petunjuk hidayah pada itu anak untuk bicara sama ibu. Nah, barulah kita bisa musyawarah. Ya, dan pada saat tadi ya sudah musyawarah ini, sekali lagi pada saat musyawarah kita harus bulatkan tekad. Karena banyak ibu-ibu pas udah musyawarah, udah ada hasil keputusannya, ibu-ibu lembek lagi. Ya. Jadi sekali lagi saya berharap sekali sahabat-sahabat buka lagi Al Imran 159 ya, resapi, pakai itu jadi auto skill kita. Ya. Karena itu pokoknya deh kalau udah Allah yang ngajarin itu ya luar biasa ya. Adapun yang saya mencoba untuk hanya menekankan bagaimana cara menggunakannya, mengaplikasikannya ayat itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu.